Bab 143. Tidak mudah mengampuni orang. Waktu Louis Lu berjalan ke dalam halaman besar keluarga Siong, ia seketika merasakan sejumlah pandangan yang dilemparkan ke arahnya. Ada dendam, ada ketidakpedulian, ada juga kecurigaan. Memang keluarga konglomerat berkelas seprovinsi ya, anggota keluarganya pun sangat banyak. Jika mereka semua sudah begitu menyambut ramah dirinya, Louis Lu tentu saja harus melakukan sesuatu, maka itu ia mengangkat tangan kanannya dengan semangat, sambil melambaikan sambil tersenyum berujar, "Halo teman-teman. Kalian sudah kerja keras teman-teman." Hampir dalam saat yang sama, otot wajah semua orang berkejang pelan. "Kamu kira dirimu seorang pemimpin yang sedang mengawas?" Bilang, "Halo teman-teman," pula, "aku lihat otak orang ini agak bermasalah." Leo Zhao sepasang suami istri juga terus menghela nafas, dokter ajaib Lu lagi-lagi tidak normal. Sedangkan tatapan mata Riker Siong penuh dengan amarah, karena baginya, tingkah laku Louis Lu ini adalah sebuah pancingan yang sangat sombong. Bagai sedang menginjak harga dirinya, sudah berusaha menindasnya, namun masih tersenyum berkata, "Kalian sudah kerja keras teman-teman, tidak perlu memberi hormat begitu besar kepadaku." "Kerja keras ketiakmu." Riker Siong sangat kesal. Raut wajah Fredo Siong tentu saja juga kurang enak dilihat. Ia sudah hidup begitu lama, bahkan ia tidak pernah bertemu dengan orang yang seperti Louis Lu, jadi mana mungkin ia masih peduli apakah orang yang sudah membantu Sherlock Siong atau bukan. Malam ini ia tentu saja harus membuat Louis Lu membayar apa yang telah ia lakukan. "Dewa Kuda, bocah ini aku serahkan kepadamu," ujar Fredo Siong. Namun yang ia tidak pernah sadari adalah Dewa Kuda di samping yang awalnya menunjukkan aura yang mengerikan, sekarang malah langsung menjadi ketakutan usai melihat jelas wajah Louis Lu. Iya, orang itu. Orang yang telah memotong lengannya. Kultivator yang mengerikan itu. Sebenarnya seberapa sialnya aku, bisa-bisanya berhadapan lagi dengannya untuk kedua kali dalam waktu yang begitu singkat. Bahkan ia sudah mau mengompol karena rasa ketakutan ini. Dewa Kuda menahan getaran di suaranya dan berujar, "Fredo Siong, aku tidak jadi mengambil uang ini, nanti akan aku kembalikan biayanya kepadamu." Raut wajah Fredo Siong langsung berubah. "Apa maksudmu, Dewa Kuda? Waktu kamu mengambil uang kita, bukan kamu sangat yakin kalau kamu bisa mengalahkan orang itu? Lalu ada apa dengan sekarang ini?" Fredo Siong juga ikut berkata, "Kamu pasti ingin tiba-tiba menaikkan harga, bukan? Gini saja, asal kamu bisa mengalahkan orang itu, aku boleh menaikkan harganya lagi sebanyak 3 kali lipat. Ini adalah harga tertinggi yang bisa aku berikan." Menaikkan harga. Nyawa saja sudah hampir tidak ada, apalagi menaikkan harga. "Aku mohon kalian jangan membuat aku terlibat juga, baik?" Dewa Kuda saja sudah mau menangis, kemudian meraung dan berujar, "Aku akan mengembalikan uangnya sebanyak 2 kali lipat kepada kalian. Aku tidak terima pesanan ini, lebih baik kalian cari orang saja." Usai mengatakan itu, Dewa Kuda langsung berbalik badan dan berlari ke arah Louis Lu. Leo Zhao terkejut dan berujar, "Hati-hati, Dewa Ajaib Lu. Ia itu dewa kuat, merupakan kultivator yang diundang keluarga Siong untuk melawan Anda. Orang ini cukup kejam." Waktu melihat Dewa Kuda berlari kemari, ia pun mengira orang itu ingin menyerang dan buru-buru mengingatkan Louis Lu. Louis Lu malah tersenyum berarti dan berujar, "Kejam? Seberapa kejam serangannya? Teman Lu, mengapa Anda tidak ingin mendengar saranku sama sekali?" Leo Zhao bahkan belum selesai berkata, kemudian mendadak terdengar suara di mana Dewa Kuda yang langsung berseluncur dan berlutut, lalu tiba di hadapan Louis Lu. Ini tidak sengaja terjatuh.
Leo Zhao sepasang suami istri langsung menunjukkan raut wajah curiga, namun adegan yang terjadi selanjutnya ini malah membuat jiwa mereka tercengang, bahkan kedua mata juga membelalak besar dalam seketika. Kemudian hanya mendengar Dewa Kuda yang gemetaran berujar, "Master, hal ini tidak ada kaitan sama sekali denganku. Aku hanya berjalan-jalan setelah selesai makan malam, dan kebetulan saja aku berjalan hingga sini." Seketika terdengar suara yang menarik nafas. Leo Zhao sepasang suami istri sangat terkejut dan hampir saja ingin mencongkel kedua mata mereka tidak percaya. Ternyata Dewa Kuda bukan jauh, melainkan benar-benar berlutut kepada Louis Lu. Sebenarnya ada apa yang terjadi dengan ini? Louis Lu tertawa dan berkata, "Aku percaya kepadamu, kamu bangunlah, dan bantu aku jaga sepedaku." Baik, ini adalah sebuah kehormatan bagiku." Dewa Kuda berdiri kembali dengan penuh rasa terima kasih, kemudian memakai lengan satu-satunya untuk membantu Louis Lu menjaga sepeda, bagai menjadi seorang supir. Leo Zhao, Charlotte Xiong. Melihat Louis Lu berjalan ke dalam halaman besar keluarga Xiong, wajah Dewa Kuda baru kembali murung dan melotot ke kedua orang itu berujar, "Lihat apa lihat, apakah ingin mati?" Leo Zhao sepasang suami istri baru tersadar kembali dan buru-buru mengalihkan pandangan mereka. Bahkan mereka hampir saja mengira Dewa Kuda di hadapan ini adalah versi palsunya. Saat ini, Louis Lu telah tiba di hadapan Fredo Xiong. Orang-orang keluarga Xiong telah melotot mata besar, apalagi waktu Dewa Kuda berlutut, dan hal ini sungguh memukul mereka. Tapi orang itu adalah Dewa Kuda, raja bawah tanah yang begitu terkenal di provinsi Jiangnan, bisa-bisanya begitu patuh di hadapan Louis Lu. Jangan-jangan anak muda ini memang memiliki latar belakang yang tidak biasa. Fredo Xiong masih merasa tidak tenang, tatapannya juga seketika menjadi lebih waspada, kemudian ia bertanya, "Sebenarnya dari mana asalmu?" Louis Lu terkekeh pelan dan berujar, "Tidak perlu tahu asalku, malam ini aku datang untuk mengambil kedua kaki putramu. Apakah kamu ada pendapat?" "Apakah ada pendapat? Tentu saja ada." Namun Fredo Xiong mana berani berujar seperti itu, melainkan hanya terdiam sesaat dan berkata, "Nak, aku tidak tahu ada masalah apa yang terjadi antar kamu dengan Riker, tapi sebesar apapun masalahnya, kita bisa duduk dan bahas bersama dulu, benar bukan katamu?" "Tidak tahu masalah apa yang terjadi antar aku dengannya, tapi kamu malah membayar orang untuk membunuhku," ujar Louis Lu dengan menyipitkan mata. Wajah Fredo Xiong langsung berubah, "Mungkin di sini ada kesalahpahaman. Jika aku adalah seseorang yang biasa, apakah tidak akan ada kesalahpahaman itu, dan malam ini akan mati di keluargamu?" Louis Lu lanjut menyeringai berkata. Melihat sikap Louis Lu ini, Fredo Xiong sudah tahu kalau ia bukan datang untuk membahas masalah, melainkan memang ingin mematahkan kedua kaki Riker Xiong. Maka itu wajahnya langsung menjadi suram dan berujar, "Anak muda, aku pikir kamu juga merupakan salah satu warga dari provinsi Jiangnan, apalagi kita akan bertemu lagi lain kali, untuk apa kita membuat hubungan kita menjadi begitu kaku? Haha, sekarang kamu merasa diriku sangat pelit dan tidak mudah mengampuni orang, ya?" Louis Lu tertawa dan mendadak menendang jatuh Riker Xiong dengan mata yang tampak penuh kekesalan dan berujar, "Dasar bajingan, waktu kamu datang bertingkah angkuh di kota Jiang, mengapa aku tidak pernah melihatmu mengajak untuk bahas baik-baik?" Bersambung.